Selamat datang di channel Kantohe TV. Terima kasih bagi yang sudah subscribe dan tonton video-video saya. Bagi yang belum, mohon dukungannya untuk subscribe dan aktifkan loncengnya. Subscribe itu gratis kok, dan supaya Anda yang lebih dulu tahu, kalau saya udah upload video terbaru. Jangan lupa juga untuk like, komen dan share videonya, agar lebih banyak orang yang bisa gabung dan baca cerita-cerita menarik ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja ke ceritanya. Bab 221. Apa yang ingin kamu katakan, Queen Zimmer? Mandy Zimmer memarahi karena dia baru saja melalui masa sulit. Mandy memelototi Queen. Saya pikir kamu tahu apa yang coba aku katakan, bukan? Queen menjawab dengan senyuman. Aku kasihan padamu karena memiliki suami yang tidak berguna, tetapi siapa yang tahu bahwa kamu adalah wanita seperti itu? Kudengar suamimu bahkan tidak menyentuh tanganmu selama 3 tahun terakhir. Awalnya aku meragukannya, tapi sekarang aku agak yakin, karena kamu berselingkuh. Queen menertawakan. Perselingkuhan. Mandy sangat marah ketika dia mendengar ini karena dia berpikir bahwa Queen menghina ketidakbersalahannya. Queen Zimmer, apakah kamu menyikat gigi pagi ini? Kata-katamu bau. Tidakkah kamu tahu pencemaran nama baik adalah kejahatan? Mandy memarahinya. Wow, seseorang tidak cukup berani untuk mengakui apa yang telah dia lakukan. Katakan padaku apakah kamu memecahkan masalah proyek di Commercial Center? Queen membalas dengan percaya diri. Tentu saja aku melakukannya. Jawab Mandy. Oh ya. Kalau begitu katakan padaku, berapa harganya? Queen bertanya sambil menyeringai. Itu tidak berbiaya apa-apa. Mandy tergagap dan menjawab tanpa sadar. Dia mengingat kecurigaan Harvey tadi malam. Terlepas dari kecurigaan, faktanya masalah itu memang terpecahkan dan perkembangannya kembali normal. Hah, tidak ada biaya apa-apa. Apakah kamu menggunakan beberapa cara yang tidak biasa? Queen menuduh. Mandy, Coffee Chat adalah preman terkenal. Maksudmu kamu menyelesaikan masalah tanpa menggunakan uang? Kamu pasti bercanda. Zack Zimmer bertanya karena dia juga bingung dengan betapa beraninya jawaban Mandy. Dia memandang rendah dirinya dan berpikir bahwa dia tidak bisa menyelesaikannya tanpa menjual tubuhnya. Pada saat itu, Zack berpikir bahwa Mandy adalah seorang pelacur sehingga dia bisa berpura-pura tidak ada yang terjadi antara dia dan Coffee. Kasihan Harvey York karena ditipu. Bab 222. Mandy Zimmer, lebih baik kau ceritakan semuanya padaku sekarang juga. Perintah senior Zimmer sambil menamparkan meja. Pada saat itu, Mandy melirik Queen Zimmer dan Zack Zimmer. Dia yakin sesuatu terjadi sebelum dia tiba. Kemungkinan besar ulah Zack, atau senior Zimmer tidak akan memberinya sikap dingin seperti itu. Dia awalnya mencurigai Harvey York bukan Zack, tetapi menilai dari situasinya, tampaknya Zack adalah orang yang paling mungkin yang ingin menjebaknya. Kakek, aku sudah memecahkan masalahnya. Mandy menjawab sambil terengah-engah, mencoba menenangkan diri. Kami tahu bahwa kamu telah menyelesaikannya. Yang ingin kami ketahui adalah bagaimana kamu menyelesaikannya. Queen menyela. Kamu tidak meninggalkan tempat Coffee Chat tadi malam kan? Mandy Zimmer, aku akan memberitahumu ini. Tidak apa-apa kamu tidak ingin bersama suamimu yang tidak berguna. Tidak apa-apa juga jika kamu ingin mencari orang lain. Tapi bisakah kamu setidaknya tidak menodai reputasi kami? Tidak bisakah kamu bercerai dulu sebelum mencari orang lain? Bisakah kamu menodai citra keluarga kita? Zack memarahi. Setelah mendengar tuduhan Zack, jelas yang ingin menjebaknya pasti Zack. Dia mungkin berpikir bahwa Mandy memecahkan masalah dengan tidur dengan Coffee. Zack, kamu dapat berita dari mana? Apa kamu punya bukti? Aku sudah pulang jam 8. Kamu bisa bertanya pada ibuku dan Cynthia jika kamu mau. Mandy membela diri. Mereka adalah anggota keluargamu. Kamu pikir aku cukup bodoh untuk mempercayai mereka? Zack menjawab karena dia tidak percaya bahwa Mandy bisa lolos dari Coffee tanpa bahaya karena bahkan Zack tidak bisa mendapatkan keuntungan darinya. Kamu ingin bukti lain? Kamu bisa bertanya pada tetangga, atau bahkan memeriksa kamera keamanan jika kamu bersikeras. Zack, aku dengan ini memperingatkanmu. Kamu harus punya bukti untuk kata-katamu. Mandy terus membela diri. Zack tercengang melihat betapa beraninya Mandy saat menjawab. Mungkinkah Coffee benar-benar melepaskannya? Tapi kenapa? Satu-satunya alasannya mungkin bagi Mandy untuk tetap tidak terluka adalah bahwa dia tidak bertemu Coffee sejak awal. Zack berpikir dia sangat pintar sehingga dia bisa memprediksi apa yang terjadi tadi malam. Saya melihat apa yang kamu lakukan di sana. Kamu bahkan tidak pergi ke pertemuan kan? Saya bekerja keras untuk mengatur pertemuan kalian. Usaha yang sia-sia. Zack berteriak marah pada Mandy. Zack, apa kau sudah gila? Bagaimana caraku menyelesaikan masalah jika aku tidak bertemu dengannya? Jawab Mandy. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Zack ragu. Sejauh yang akan terjadi. Zack hanya bisa memikirkan dua penjelasan logis. Entah Coffee telah memperkosa Mandy, atau Mandy tidak menghadiri pertemuan. Kecuali Coffee memiliki masalah dengan sisi kejantannya. Mungkin itu sebabnya Mandy pulang lebih awal. Tapi Zack tidak cukup berani untuk mengatakan itu dengan lantang karena dia bisa saja dicincang hidup-hidup oleh Coffee karena memfitnahnya. Cukup omong kosongnya. Aku ingin tahu bagaimana kamu menyelesaikannya. Sekarang. Senior Zimmer semakin tidak sahar. Pada saat itu, pintu ditendang terbuka oleh seseorang. Tyson Woods menerobos masuk dengan wajah datar, diikuti oleh dua preman memegang seorang pria yang wajahnya ditutupi karung boni. Sebagian keluarga Zimmer menggigil karena mereka masih ingat apa yang terjadi pada Don Sander. Meskipun Tyson adalah seorang preman, Zimmer tidak ingin bermasalah dengan dia karena dia bukan hanya preman biasa. Bro Tyson, apa yang membawamu ke sini hari ini? Senior Zimmer bertanya dengan sopan karena dia tidak menginginkan Tyson marah, karena usia tidak terlalu menjadi masalah dalam hal status di masyarakat. Meskipun Senior Zimmer adalah orang yang paling kuat di antara para Zimmer, dia masih tahu bahwa dia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Tyson Woods. Bam! Tyson membanting seorang pria ke meja. Senior Zimmer, saya memberi rasa hormat untuk Zimmer bukan? Dan kalian mencoba menjebak saya. Tyson menginterogasi. Bab 223. Mengapa kamu mengatakan itu saudara Tyson? Kami selalu menghormatimu dan memperlakukanmu dengan baik. Senior Zimmer menjawab karena dia khawatir dengan sikap Tyson Woods. Satu langkah yang salah saja di hari itu dan Zimmer bisa menghadapi masalah yang lebih besar, hormat. Apakah kalian Zimmer menganggap penjebakan sebagai tanda hormat? Tyson bertanya sambil mencibir dan membuka karung boni dari kepala pria itu. Begitu Zack Zimmer melihat wajah pria itu, wajah Zack menjadi pucat karena pria itu tidak lain adalah Coffee Chat. Dia hanya tidak yakin mengapa Coffee ada di tangan Tyson. Anda diam-diam meminta seseorang untuk mengganggu bisnis York. Bahkan jika kalian Zimmer ingin mati, saya masih ingin hidup. Tyson berkata setelah dia memberi Coffee tendangan. Saudara Tyson, apa yang sebenarnya terjadi? Senior Zimmer bertanya dengan suara gemetar. Katakan. Tyson memerintahkan Coffee dan memberinya tendangan lagi. Karena Tyson meluangkan waktu dengan Coffee tadi malam. Coffee sekarang mengaku sebagai bawahan Tyson.
Bos, Senior Zimmer, saya yang menyebabkan masalah di proyek The Commercial Center. Saya tidak melakukannya dengan sengaja. Zack Zimmer membayar saya $300.000 untuk melakukannya. Coffee menjawab tanpa gagap. Omong kosong, aku tidak tahu siapa kamu. Aku juga tidak peduli tentang siapa kamu. Lebih baik kamu menjaga mulutmu tetap bersih. Zack berteriak marah. Coffee mengangkat kepalanya untuk melihat Zack. Coffee marah karena Zack lah yang membuatnya mendapat masalah. Zack Zimmer, aku tidak menaruh dendam pada kalian Zimmers. Mengapa aku pergi dan menyebabkan masalah pada proyekmu? Belum lagi proyek itu didanai oleh York. Aku tidak akan berani membuat masalah dengan mereka. Saya hanya melakukannya karena kamu mengatakan kamu akan membayar saya $300.000 dan berjanji bahwa York tidak akan membuat saya kesulitan. Mengapa saya mengacaukan proyek ini? Coffee mengungkapkan bagian ceritanya Zack tercengang karena masa depannya akan hancur jika Senior Zimmer tahu tentang ini. Siapa yang mengira bahwa dialah yang akan menghadapi konsekuensi dari rencana yang dia buat untuk menjebak Mandy? Aku mengerti ini semua salahmu bukan, Mandy Zimmer. Kau tidur dengannya dan menyuruhnya menjebakku bukan? Zack meneriaki Mandy, mencoba mengalihkan kesalahan padanya karena dia tahu bahwa dia akan mati pada saat itu jika dia tidak menyalahkan orang lain. Bukankah kau yang mengatur pertemuanku dengan Coffee? Mengapa aku bekerja sama dengannya dan merusak proyekku? Zack Zimmer, jangan berpikir bahwa semua orang bodoh sepertimu. Tidakkah ini jelas tentang apa yang telah kamu lakukan? Mandy marah karena dia sudah mengerti situasinya. Dia bahkan merasa sedikit menyesal karena mencurigai Harvey. Kakek, jangan dengarkan wanita ini. Aku selalu menganggap keluarga kami sebagai prioritas pertamaku. Aku tidak ada hubungannya dengan itu. Zack berjalan cepat menuju Senior Zimmer saat berada di bawah tekanan. Dia memasang tampang ragu. Senior Zimmer berwajah datar seperti yang dia tahu Coffee hanya akan menuduh Zack. Fakta bahwa hanya Zack yang tahu siapa yang menyebabkan masalah dan dapat mengatur pertemuan dengannya sudah cukup mencurigakan. Dia bahkan menyuruhku untuk memperkosa Mandy Zimmer dan mengeksposnya ke seluruh New sehingga dia akan menjadi pewaris Zimmer. Begitu Mandy ditendang dan proyek itu dikembalikan kepadanya. Untuk itu, dia membayar saya $115.000 di muka, dan saya masih memiliki riwayat panggilan kami. Coffee terbuka. Apa yang dikatakan Coffee sebelumnya masih bisa dibantah oleh Zack, tetapi riwayat kontak tidak bisa berbohong. Juga Zack tidak bisa menjelaskan tentang itu. Zack kemudian memberikan ekspresi yang putus asa. Saat itu Zack masih bertanya-tanya apa yang salah dengan rencananya. Mengapa Tyson muncul entah dari mana dan kenapa Coffee menjadi bawahannya? Otak Zack dipenuhi dengan pertanyaan. Kerumunan juga dikejutkan oleh perbuatan tercela Zack. Mereka tampak kaget saat menatapnya. Tampaknya semua orang yang bersekongkol dengan Zack akan mendapat masalah. Bab 224. Zack Zimmer, bagaimana kamu bisa melakukan sesuatu yang begitu hina terhadap keluargamu sendiri? Bisakah kamu menjebak Mandy atas usahanya? Kau membuang-buang kepercayaan kamu. Aku sangat kecewa padamu. Kerumunan mengubah sudut pandang mereka seperti biasa. Kakek, itu tidak ada hubungannya denganku. Aku tidak tahu apa-apa. Queen Zimmer dengan cepat mencoba mengklarifikasi karena dia tahu bahwa dia juga akan mendapat masalah karena dialah yang memulai topik pembicaraan. Ayah, aku yakin Zack hanya salah paham. Tolong jangan marah padanya. Untungnya tidak ada yang serius terjadi. Saya akan mengurusnya ketika kita sampai di rumah. Sean Zimmer bertanya dengan cemberut karena dia tahu bahwa dia dan putranya akan mendapat masalah jika mereka benar-benar diusir dari keluarga. Senior Zimmer memasang tampang tegas karena dia juga tidak yakin bagaimana dia harus menyelesaikan konflik. Dia tahu bahwa dia harus memberi Mandy solusi atau Zimmer lain akan merasa tidak adil, tetapi dia tidak bisa memaksa dirinya untuk mengusir Zack dari keluarga hanya karena seorang wanita karena dia berpikir bahwa wanita hanyalah pecundang. Hal lain adalah bahwa dia harus memberi Tyson solusi karena Zimmer tidak mampu bermain-main dengannya. Namun, Senior Zimmer cukup berat sebelah terhadap Zack karena menurutnya Zack adalah anak yang paling berguna dari generasi ketiga. Meskipun Mandy mendapatkan banyak keuntungan untuk Zimmer, sebagai seorang yang membenci wanita, Senior Zimmer tidak akan mau menyerahkan bisnis keluarga ke tangan Mandy. Senior Zimmer melambaikan tangannya untuk memberitahu para Zimmer untuk berhenti berbicara. Bro Tyson, saya sudah memahami situasinya dan saya minta maaf jika cucu-cucu saya membuat Anda tidak nyaman karena perilaku mereka yang tidak dewasa. Untungnya tidak menjadi serius, tapi aku akan tetap menghukumnya. Adapun bagianmu, kami bersedia memberimu kompensasi dalam jumlah berapapun. Biarkan kami tahu. Senior Zimmer menawarkan kompensasi agar dia tidak membuat Zack mendapat masalah. Tyson sebenarnya diperintahkan oleh Harvey York untuk menginterogasi keluarga Zimmer, jadi dia tidak banyak meminta. Baiklah, karena Senior Zimmer mengerti situasinya, mari kita urus bisnis kita sendiri dulu dan kemudian aku akan mengunjungimu sesudahnya. Kata Tyson sambil menatap Zack dengan dingin. Setelah Tyson selesai berbicara, dia pergi bersama bawahannya. Splat. Zack berlutut dan memecah kesunyian. Dia gemetar. Zimmer lainnya juga takut untuk memberikan komentar karena mereka sekarang bergantung pada proyek Mandy untuk masuk ke masyarakat kelas atas. Siapa yang tahu bahwa Zack akan melakukan hal seperti ini untuk merusaknya? Setelah hal seperti itu terjadi, Senior Zimmer perlu menghukum Zack tidak peduli seberapa dia berat sebelah terhadapnya. Kalian anak-anak yang tidak berbakti, mengapa kalian semua tidak bisa lebih bersatu? Senior Zimmer berkata dengan ekspresi lelah. Mandy, karena Zack ingin menjebakmu, aku akan menyerahkan hukumannya padamu. Tawaran Senior Zimmer. Mandy khawatir setelah mendengar apa yang dikatakan Senior Zimmer karena dia tahu bahwa Senior Zimmer tidak akan memberikan hukuman yang terlalu serius, maka dia meninggalkan pilihan untuknya. Namun, Mandy juga sadar bahwa Senior Zimmer akan memarahi dan melawannya jika dia menyarankan hukuman yang serius. Kakek, karena kamu adalah kepala keluarga, kamu yang memutuskan. Mandy mengatakan meskipun dia sangat tidak senang dengan pendekatan Senior Zimmer. Bagaimana kamu ingin saya menyelesaikan ini? Karena kalian berdua adalah cucu saya. Senior Zimmer menghela nafas. Zack, kamu tidak boleh masuk kerja mulai sekarang, dan aku akan menghentikan 6 bulan gajimu, sampai kamu menyadari kesalahanmu. Senior Zimmer sengaja memasang tampang menyedihkan. Zack memegangi kepalanya, tetapi dia menyeringai pada saat itu. Bab 225. Zack Zimmer hendak tertawa terbahak-bahak pada saat itu ketika dia berpikir bahwa dia akan menghadapi hukuman yang serius, tetapi tampaknya Senior Zimmer menyelamatkannya lagi. Dilihat dari situasinya, posisi Zack di Zimmer tetap tak tergoyahkan. Mandy pelacur sialan, kamu benar-benar berpikir bahwa kamu mampu menentangku? Zack mengutuk Mandy Zimmer dalam hatinya. Kakek, aku sudah menyadari kesalahanku. Aku akan meluangkan waktu untuk merenungkan diriku sendiri kemudian aku akan kembali untuk membantu keluarga kami. Kata Zack sambil dengan sengaja membuat tampilan menyesal. Aku senang kamu sudah memiliki pola pikir ini, Zack. Puji Senior Zimmer. Saya tidak ingin informasi apapun tentang hari ini bocor kepada siapapun. Jika saya menemukan siapapun yang membicarakan hal ini di luar, saya akan mengambil tindakan terhadap kalian semua. Senior Zimmer mengancam sambil melirik sekilas ke kerumunan. Senior Zimmer jelas berat sebelah terhadap Zack, tanpa disamarkan apapun. Mandy terengah-engah, hampir meremukkan giginya karena dia sangat marah tentang bagaimana Senior Zimmer menangani situasi ini.
Setelah senior Zimmer pergi, kerumunan mulai menjilat Zack lagi. Zack, tolong mengerti bahwa kami tidak sengaja membicarakan hal buruk tentangmu. Kami hanya tidak ingin senior Zimmer menjadi lebih marah. Itu benar Zack, mungkin lebih buruk jika kami mendukungmu. Tolong jangan salahkan kami untuk itu. Kerumunan sekali lagi mengubah sudut pandang mereka. Zack kemudian melambai ke arah kerumunan dengan seringai. Mandy, kamu beruntung kali ini, tapi kamu tidak akan beruntung selamanya. Kakek jelas lebih menyukaiku, dan itu adalah fakta. Aku yakin kamu sangat marah sekarang. Apa yang bisa aku katakan? Aku bersyukur karena menjadi laki-laki. Kamu melihat perbedaan di antara kita. Hah? Betapa bodohnya kamu untuk berpikir bahwa kamu benar-benar bisa melawanku. Kamu hanya seorang manajer proyek kecil. Ingat itu. Zack mengejek Mandy dengan nada marah. Namun, Mandy harus menahan emosinya saat itu meskipun dia sangat ingin menamparkan Zack saat itu. Mandy, apakah kamu tidak menyadari bahwa kamu hanyalah alat bagi kami Zimmers? Jika bukan karena investasi York, kamu bahkan tidak memiliki wewenang untuk berada di sini hari ini. Pergilah dan kembali ke perusahaan periklanan kecil kamu. Beberapa wanita harus tahu tempat mereka. Jika dia menuntut untuk dihormati, dia seharusnya menikah dengan orang yang lebih baik. Sejak kamu menikahi sampah yang tidak berharga itu, posisimu dalam keluarga kami baru saja dijatuhkan ke titik tertentu. Itu hanya sedikit lebih tinggi dari anjing kita. Queen Zimmer sengaja berjalan mendekati Mandy dan mengejek dengan nada menghina karena masih menyimpan dendam terhadap sikap Mandy tadi. Mandy tidak bisa berbuat apa-apa selain memelototi mereka sebentar. Sebelum pergi Mandy berkata pada dirinya sendiri bahwa untuk mengalahkan orang-orang itu, dia harus bekerja lebih keras dan membuktikan kepada para Zimmers bahwa dia jauh lebih hebat daripada mereka. Dia perlu membiarkan Zimmer mengakui kontribusinya dan melihatnya sebagai aset yang tak tergantikan. Setelah Mandy berjalan keluar dari Villa Zimmer, dia tanpa sadar mengeluarkan teleponnya dan ingin menelepon Harvey York, tetapi dia berhenti sebelum dia bisa menghubungi nomornya. Dia berpikir untuk mencurigai Harvey tadi malam dan merasa bersalah padanya, serta merasa tidak enak tentang dirinya sendiri karena menghubungi Harvey ketika dia dalam masalah. Akhirnya, Mandy tidak menelepon dan kembali ke departemen proyeknya dalam suasana hati yang buruk. Malam itu, Harvey tiba di rumah. Suasananya mengerikan. Lilian Yates dan Mandy sedang duduk di ruang tamu yang remang-remang. Mandy, bukankah kamu sudah mengurus masalah ini? Bukankah kakek memujimu? Harvey bertanya dengan bingung. Mandy menjawab dengan suara puji. Tyson Woods membawa Koffee Chat ke tempat kejadian hari ini untuk mengekspos Zack, tapi senior Zimmer masih melindunginya dari hukuman serius. Harvey, kamu sampah yang tidak berharga. Kami tidak akan diganggu oleh orang-orang seperti mereka jika Mandy tidak menikah denganmu. Lilian Yates masih menemukan cara untuk menyalahkan Harvey atas apa yang terjadi. Bab 226. Harvey York sedikit mengernyit atas pernyataan itu dan berkata, Zimmer senior terlalu lunak. Zack Zimmer melakukan sesuatu yang serius seperti itu. Senior Zimmer setidaknya harus menurunkan posisinya di perusahaan untuk menjadi pelajaran bagi semua Zimmer lainnya. Tidakkah lucu jika dia merenungkan apa yang dia lakukan? Apalagi, senior Zimmer tidak hanya menunjukkan berat sebelah terhadap Zack tetapi juga tidak peduli dengan perasaan Mandy. Lihat dirimu, menganalisis semua ini dengan secerdas pantatmu. Apa gunanya? Lilian Yates mendengus tidak setuju. Apa yang kamu lakukan hari ini? Mengapa kamu tidak pergi ke perusahaan bersama Mandy, setidaknya untuk memuju mereka dan membantunya? Sampah tidak berguna. Harvey York tidak mengatakan apa-apa karena dia sudah terbiasa dengan kepribadian Lilian Yates. Satu-satunya hal yang dia keluhkan adalah fakta bahwa senior Zimmer berencana untuk menjatuhkan Mandy Zimmer dengan pasti. Harvey tahu Mandy tidak akan berani melawan Zimmer. Kalau begitu haruskah dia disebut tidak tahu malu atau sombong? Oke, jangan bahas ini lagi. Mandy cemberut. Tidak ada artinya membahas masalah ini lebih lanjut. Oh ya, maaf atas kesalahpahaman kemarin. Salah paham. Apa yang harus disalahpahami tentang dia? Bahkan jika dia yang merencanakan semua strategi ini, si bodoh Zack masih akan menyerangmu melihat betapa tidak bergunanya suamimu. Lilian menjadi lebih marah saat dia memikirkannya lebih lanjut, hanya karena menantunya tidak berguna seperti ini, atau putrinya tidak akan berada dalam situasi sulit seperti ini sekarang diganggu oleh Zimmer. Salah satu alasan terbesar untuk semua itu adalah karena betapa buruknya Harvey sebagai seorang suami. Menikah dengan pria yang tepat sangat penting. Bu, ini bukan salah Harvey, ditambah dia menyelamatkanku kemarin. Aku tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika dia tidak membantu. Mandy Zimmer sedikit bergidik mengingat situasinya kemarin, merasa semakin tertekan memikirkan apa yang telah terjadi. Jika Koffee Chat benar-benar mendapatkannya, itu bukan hanya masalah reputasinya hancur, mereka mungkin akan diusir dari rumah keluarga Zimmer dan hidup di jalanan dengan menyedihkan. Dengan pemikiran itu, tatapan Mandy pada Harvey penuh rasa terima kasih. Melihat perubahan ekspresi wajahnya, Lilian mendengus. Putriku yang baik, jangan bilang kamu berterima kasih padanya atas masalah kecil itu. Biarkan aku memberitahumu, dia telah hidup, makan, dan minum dari kami selama 3 tahun berturut-turut dan setidaknya dia bisa membantumu dengan itu. Bahkan jika lengan dan kakinya patah dari pertarungan itu bukan apa-apa, itu tanggung jawabnya. Aku memperingatkanmu, jangan berani-berani menganggapnya sebagai pria yang baik. Setelah kejadian ini selesai, tanda tangani surat ceraimu segera. Aku akan membantumu menemukan suami yang lebih baik, seorang yang tidak akan membiarkan siapapun menggertakmu lagi. Bahkan Zack harus berlutut di depanmu. Lilian penuh percaya diri, di matanya, Mandy adalah yang terbaik dalam segala hal, kepribadian, penampilan, dan tubuhnya. Jika dia berhasil mengeluarkan Harvey dari gambar, Mandy akan memiliki begitu banyak pilihan di luar sana yang menunggu. Dia tidak punya pilihan saat itu, kali ini dia akan memilih dengan hati-hati untuk seorang suami yang terbaik dari yang terbaik untuk Mandy. Bu, tolong. Jawab Mandy tak berdaya, ibunya menjadi terlalu kejam. Harvey mengangkat bahu, dia telah mendengar Lilian mengatakan hal-hal seperti itu tidak kurang dari ribuan kali dan dia sudah terbiasa. Jika dia keberatan dia akan mendapatkan serangan jantung untuk ini. Setelah makan malam, Harvey menelepon Yvonne Xavier dengan cepat sambil mencuci piring. Ada yang Anda butuhkan, Tuan? Yvonne bertanya di ujung telepon dengan sedikit kegembiraan. Mungkin dia memintaku untuk pergi berbelanja dengannya lagi. Dia agak merindukannya seperti beberapa hari yang lalu sejak mereka terakhir bertemu. Harvey tidak tahu para gadis bisa memiliki pemikiran khusus yang lain dan bukannya diminta. Hentikan investasi kedua ke Zimmers, dan beritahu mereka untuk memberikan alasan yang sah dengan mencoba merusak investasi York Enterprise. Kami York tidak akan ingin dikacaukan oleh beberapa bisnis keluarga kelas 2, mengerti? Yvonne berdiri di depan meja kantornya tercengang. Tapi CEO, bukankah istri Anda yang bertanggung jawab atas investasi di Commercial Center? Jika Anda berhenti berinvestasi tiba-tiba, tidakkah menurut Anda istri Anda akan mendapat masalah? Harvey York menjawab dengan tenang, aku melakukan ini demi dia. Jika tidak ada alasan yang sah untuk seseorang merusak salah satu proyek York, akan jadi bagaimana reputasi York Enterprise?
Dan juga, jika Zimmers tidak mau bertanggung jawab atas ini atau jika mereka meminta Mandy Zimmer untuk datang lagi, maka suruh mereka membayar 10 kali lebih banyaknya untuk hukumannya, atau mereka bisa menunggu keluarga Zimmer menghilang. Bab 227. Keesokan paginya, Harvey York yang tidur di ruang kerja dibangunkan oleh Mandy Zimmer. Harvey, kakek ingin semua orang berkumpul segera dan bahkan kamu juga. Oke, Harvey mengangguk. Dia tahu dengan jelas apa yang terjadi sejak dia memerintahkan sesuatu untuk dilakukan kemarin. Melihat seberapa efisien pekerja Ivan Xavier, Zimmer seharusnya menerima surat panggilan York Enterprise sebelum kemarin malam kan. Pukul 9 pagi, setiap Zimmer berada di ruang tamu villa. Wajah senior Zimmer gelap dan serius saat dia duduk di kursi besar. Kemarin malam York Enterprise mengirim surat hukuman dengan pernyataan yang jelas. Fakta bahwa Zimmers berani merusak proyek antara York dan Zimmers, yang berarti bahwa Zimmers hanya ingin mendapatkan uang dari York, atau begitulah menurut mereka. Sekarang York ingin keluarga Zimmer bertanggung jawab, yang berarti membayar denda 10 kali lipat dari jumlah investasi, yaitu 550 juta dolar. Dan fakta bahwa tidak ada eksekutif di sini berarti betapa marahnya CEO misterius itu, dengan jawaban dingin yang didapat Zimmer. Tetapi jika ada yang menganggapnya di posisi sebagai York, wajar saja jika merasa gelisah melihat bagaimana keluarga kelas 2 berani menipu untuk mendapatkan uang dari mereka. Saat dia mengamati wajah semua orang secara perlahan, senior Zimmer berkata dengan dingin. Kemarin aku telah memerintahkan kalian semua di sini untuk tidak membocorkan apapun yang berhubungan dengan masalah itu. Pada akhirnya York Enterprise mengetahuinya dan sekarang mereka telah mengirim kita surat hukum. Perhatikan baik-baik ini kalian semua. Dengan itu, dia melemparkan surat itu ke atas meja. Setiap satu melewati surat itu dan membacanya, dan mereka semua memiliki ekspresi muram di wajah mereka. Surat itu langsung mereka ingin Zimmer bertanggung jawab untuk ini dan membayar jumlah kompensasi yang disepakati yaitu 550 juta dolar. Tapi masalahnya adalah bagaimana Zimmers mampu membayar jumlah sebesar itu. Kakek, saya pikir seseorang pasti sengaja membocorkan berita itu. Mungkin dia merasa bersalah dan ingin Zimmer membayarnya. Bocah tidak berguna Zack Zimmer adalah orang pertama yang berdiri dan mengumumkan dengan sungguh-sungguh. Ya, kita semua telah merahasiakannya dan tidak berani membocorkan semua ini juga. Pasti ada seseorang yang tidak puas dengan ini. Kakek, cari tahu siapa orang ini. Jelas bahwa orang-orang itu tidak sabar untuk menyerahkan semua tanggung jawab kepada Mandy. Mandy sangat marah saat tubuhnya bergetar hebat. Dia tidak pernah mengira mereka begitu tak tahu malu. Tidak hanya mereka tidak mencari keadilan untuknya kemarin dan sekarang mereka mencoba untuk menyalahkannya. Harvey menautkan alisnya tetapi tidak mengatakan sepatah kata pun. Mereka tidak langsung menuduh Mandy bahwa dia adalah pelapor. Tidak ada gunanya membelanya sekarang. Senior Zimmer masih marah, meskipun dia mencurigai Mandy tetapi itu tidak penting saat ini. Mereka mungkin membutuhkannya untuk negosiasi potensial dengan York Enterprise sehingga dia tidak akan membuatnya merasa buruk sekarang. Secara keseluruhan, Mandy Zimmer adalah alat yang sangat berguna di matanya. Dan tidak ada yang akan menentang alat yang berguna saat ini. Tenang semuanya, tidak ada artinya menyalahkan siapapun sekarang. Kita harus mencari solusi untuk menyelesaikan masalah sekarang karena itu sudah terjadi. Alasan mengapa saya memanggil kalian di sini hari ini adalah memikirkan solusi yang baik daripada berkelahi. Senior Zimmer mengerutkan kening dan menyatakannya. Ruangan itu benar-benar hening setelah pernyataannya. Semua orang tahu betapa dominannya York Enterprise. Apakah ada alternatif untuk membayar kompensasi? Tapi masalahnya adalah dari mana Zimmers mendapatkan uang dalam jumlah besar ini. Jika mereka memilikinya, mereka tidak perlu berkolaborasi dengan York sejak awal. Kakek, aku benar-benar berpikir seseorang berada di balik semua ini. Pasti karena dia merasa sangat bersalah kemarin tanpa ada yang membelanya. Jadi dia terpaksa memberitahu seseorang di York Enterprise untuk itu. Siapapun yang menciptakan masalah ini harus menjadi orang yang menyelesaikannya. Kata Zack terburu-buru. Mungkin jika dia mampir ke York Enterprise, surat hukumnya akan ditarik kembali. Senior Zimmer mengerutkan alisnya tanpa kata. Mandy, ada sesuatu yang terjadi antara kamu dan CEO misterius York Enterprise kan? Jadi dia membelamu dalam hal ini. Saya mohon, jika kamu memiliki masalah dengan saya, ajukan saja ke saya dan bukan Zimmers ya. Keluarga Zimmers bukan milikku atau milikmu, itu keluarga semua orang. Pada saat itu Zack berbicara dengan adil dan tulus, matanya bahkan menjadi berair. Senior Zimmer tersentuh oleh kata-katanya dan menambahkan, Mandy, mengapa kamu tidak pergi untuk bernegosiasi ulang dengan York lagi? Bab 228. Itu benar Mandy, tidak ada Zimmer yang berhasil mendapatkan satu kontrak pun dengan York sebelumnya. Kamu benar-benar yang terbaik di sini. Jika kamu ada di sana, semuanya kemungkinan besar akan terpecahkan. Kamu yang bertanggung jawab untuk proyek The Commercial Center, kamu tidak akan menolakkan. Mandy, kupikir ini cara terbaik untuk menyelesaikannya. Kenapa kau tidak mampir ke York sekali lagi? Semua panah mereka diarahkan tepat ke Mandy Zimmer karena mereka mengharapkan dia untuk memecahkan masalah besar ini untuk Zimmer sehingga mereka tidak akan bangkrut. Mandy hanya terdiam. Dia tidak akan pernah mengira kejadian kemarin akan mengarah pada apa yang terjadi sekarang. Hal yang paling lucu adalah bahwa orang-orang itulah yang menjelaskan bahwa Zack Zimmer adalah harapannya masa depan Zimmer dan bagaimana sekarang. Mereka ingin dia menyelesaikan masalah ini lagi. Dia tidak tahu apakah harus menangis atau menertawakan ini lagi. Mandy, kamu tidak akan setuju dengan ini kan? Proyek The Commercial Center ini adalah milikmu dan karena proyekmu, kami para Zimmers menghadapi situasi yang serius. Kamu tidak akan melepaskan tanganmu dari ini, kan? Queen Zimmer berkata dengan dingin. Dia masih kesal dengan apa yang terjadi kemarin. Dia pasti akan melakukan segalanya untuk menyalahkannya kali ini. Jika tidak, merekalah yang akan menderita. Lilian Yates tidak membela Mandy meskipun dia duduk tepat di sampingnya. Dia sendiri juga panik. Jika keluarganya bangkrut, dia tidak akan bisa menjalani kehidupan yang baik lagi. Jadi dia berharap Mandy bisa menyelesaikan masalah ini juga. Satu-satunya hal yang tidak disadarinya adalah jika Mandy tidak berhasil, Mandy akan menjadi orang yang harus menanggung semua konsekuensi dari masalah besar ini. Senior Zimmer tahu betul betapa tidak adilnya ini akan seperti apa. Mandy tidak peduli seberapa sombongnya dia. Setelah memikirkannya dia melanjutkan, Mandy, jika kamu berhasil menyelesaikan masalah ini, aku berencana untuk memberikan 10% dari saham proyek kepadamu. Tanpa menunggu dia mengakhiri kalimatnya, Zack sudah menunjukkan ketidaksetujuan dan langsung berdiri. Kakek, kami tidak bisa melakukan itu. Kami hanya memiliki 40% saham di tempat pertama. Jika 10% diberikan kepada Mandy Zimmer, kami hanya memiliki 30% yang tersisa untuk diri kami sendiri. Ini akan mempengaruhi keseluruhan keuntungan kami, seluruh keluarga. Saya tidak setuju dengan ini. Lalu apakah kamu punya alternatif lain untuk itu? Jika kamu melakukannya, aku akan dengan senang hati memberimu sejumlah saham ini juga. Senior Zimmer mengerutkan kening. Zack Zimmer menjawab tanpa berpikir. Kakek, jika saya bisa menyelesaikan ini, saya tidak akan menginginkan imbalan apapun. Itu wajar untuk melayani keluarga Zimmer. Dia mengatakannya dengan keras dan jelas sedemikian rupa sehingga menenangkan pikiran Senior Zimmer secara instan. Itu adalah keberuntungan mereka untuk memiliki pewaris yang bijaksana seperti dia. Dia benar.
Ya, melakukan apa saja untuk keluarga kita tanpa mengharapkan apapun. Beginilah seharusnya pewaris kita. Bab 229. Semua orang mengikuti apa yang dikatakan Zack Zimmer, karena mereka tidak dapat melakukan apapun untuk menyelesaikan masalah ini. Yang mereka mampu hanyalah menghibur senior Zimmer dengan kata-kata manis. Darah Mandy Zimmer mendidih. Betapa tidak tahu malunya Zack. Semua itu disebabkan olehnya. Sekarang bukan hanya dia tidak bisa membalikkan keadaan. Dia mencoba untuk bertindak seolah-olah dia semuanya benar. Dia akan menamparnya jika dia bisa. Kalau begitu, pewaris Zimmer kita, silakan selesaikan masalahnya, kata Mandy dingin. Hoho, aku bahkan bukan manajer proyek The Commercial Center. Mengapa aku ikut campur dalam hal ini? Katakan apa Mandy, jika kamu tidak bisa melakukan sesuatu tentang ini, kamu harus menjadi orang yang menanggung pinjaman $550 juta. Zack menjawab dengan sengit. Dia jelas tidak akan bisa menyelesaikan perselisihan dengan York, maka jika itu masalahnya, satu-satunya jalan keluar adalah agar Mandy menanggung semua konsekuensinya. Dengan pemikiran itu di benak Zack, mau tak mau ia menepuk-nepuk dirinya sendiri karena kelicikan dan kecerdasannya. Ini terdengar seperti ide yang bagus. Ya, selama kita tidak berhutang uang kepada siapapun. Tinggalkan proyek jika menjadi lebih buruk, biarkan Mandy Zimmer membayar semuanya. Ini tanggung jawabnya. Kontrak ini ditandatangani olehnya, jadi wajar jika dia bertanggung jawab atas ini. Mata keluarga Zimmer langsung bersinar dengan ide itu. Ide yang bagus untuk menyerahkan semuanya ke Mandy, meskipun mereka mungkin kehilangan proyek The Commercial Center dan kesempatan untuk menjadi keluarga kelas 1. Tapi selama mereka tidak bangkrut dan terus menjalani hidup mereka dengan nyaman, itu hanya akan menjadi pengorbanan kecil, bukan? Apa masalah besarnya? Bahkan senior Zimmer berharap, jika Mandy tidak bisa menyelesaikan masalah, apa yang disarankan oleh Zack juga bukan ide yang buruk. Pada saat itu, Harvey York yang selama ini diam tiba-tiba membuang abu dari asbak dan melemparnya. Aduh, Harvey dasar brengsek. Dengan air mata yang menggenang di matanya, Zack langsung menutupi wajahnya dengan tangannya. Menantu yang masih numpang ini pasti sudah gila. Melempar asbak pada seseorang tanpa alasan. Zack, bisakah kamu lebih tidak tahu malu dari ini? Harvey berkata dengan ekspresi dingin di wajahnya. Bab 230. Semua orang tersentak dan menatap Harvey York tidak percaya. Mereka tidak pernah menyangka Harvey akan melakukan itu di saat genting ini. Dan tanpa berpikir dua kali, dia mengambil beberapa dan melemparkannya ke wajah Zack Zimmer lagi. Betapa sialnya Zack karena dia tidak bisa menghindari asbak yang dilemparkan oleh Harvey padanya berkali-kali. Tapi Harvey sendiri terlalu gila untuk kebaikannya sendiri. Siapa yang tahu bahwa dia bisa bertindak seperti itu? Dia seharusnya tidak diizinkan menghadiri pertemuan ini sejak awal. Harvey, kamu benar-benar berpikir aku tidak bisa menendang pantatmu ya? Aku akan memanggil orang untuk meninjumu sampai mati. Zack berteriak marah sambil menutupi hidungnya. Siapa? Kovey Chad. Harvey bertanya dengan acuh tak acuh. Ya, saudaraku Chad. Aku dan dia, kamu tidak tahu seberapa dekat kita. Dia akan. Saat dia marah, dia tidak berhasil menyaring kata-katanya dengan benar. Tetapi baru pada saat itulah dia menyadari bahwa dia mengatakan sesuatu yang salah. Wajahnya langsung berubah pucat pasi. Saudara Chad, sangat ramah. Harvey tertawa kecil. Jangan lupa bahwa semua ini disebabkan oleh hubunganmu dengan saudaramu Chad. Dan alih-alih mencoba menyelesaikan masalah dengan tanganmu sendiri, kamu bahkan menyarankan untuk membuang proyek The Commercial Center. Jangan bilang kamu sebenarnya mata-mata yang ditempatkan di Zimmers, kan? Seorang mata-mata. Anda dan keluarga Anda adalah mata-mata. Zack meraung kembali dengan marah. Jika tidak, maka baguslah. Jawab Harvey malas dan menatap senior Zimmer dengan wajah serius. Senior Zimmer, sebenarnya Anda perhatikan baik-baik surat hukum. Ada alternatif untuk membayar penalti untuk menyelesaikan perselisihan. Harvey memainkan syarat di tangannya dan berkata dengan penuh arti. Dan katakan padaku, apa itu? Apapun kecuali membayar uang akan berhasil. Tubuh senior Zimmer bergetar karena kegembiraan. Sejujurnya, dia sendiri tahu betapa pentingnya proyek The Commercial Center. Jadi jika mereka tidak punya jalan keluar lain, dia tidak akan mau menggunakan apa yang disarankan oleh Zack. Anda pikir York Enterprise membutuhkan sejumlah kecil uang? Kalian belum memahami masalah utama di sini. Harvey melanjutkan, apa yang diinginkan York Enterprise bukanlah uang, itu adalah kebanggaan. Sekarang di kota Newbie, banyak perusahaan dan keluarga sangat ingin bekerja dengan keluarga York, tetapi mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk itu. Tetapi bagi kami, setelah kami berhasil merebut kesempatan langka ini, seseorang yang tidak bisa berpikir jernih meminta beberapa gangster untuk merusak segalanya, dan ini mempengaruhi citra. Jika mereka tidak memiliki penjelasan yang sah untuk ini, bagaimana hal itu akan berkontribusi pada citra mereka? Jadi maksudmu adalah, senior Zimmer mengerutkan kening. Berurusan dengan pembuat onar untuk memuaskan York, tidak hanya kita tidak perlu membayar sepeser pun, kita bisa terus bekerja dengan mereka. Harvey mengangkat bahu dan duduk kembali, bermain-main dengan pikiran lelaki tua itu. Harvey, dasar bocah tak berperasaan. Kau berani menyeretku ke dalam ini? Sebelum senior Zimmer membuat reaksi apapun, Zack melompat dan meneriakkan itu. Dia benar-benar ketakutan setengah mati. Saat Harvey mengusulkan solusi ini, dia juga tahu betul bahwa perusahaan mungkin benar-benar puas jika itu terjadi padanya. Tapi masalahnya adalah, jika mereka benar-benar melakukan sesuatu padanya, apa yang akan terjadi? Omong kosong. Tanpa menunggu Harvey melanjutkan, senior Zimmer menjawab dengan dingin. Ini adalah masalah hidup dan mati bagi para Zimmer. Bagaimana kita bisa melakukan sesuatu kepada anggota keluarga kita sendiri hanya karena sebuah prediksi? Dalam situasi seperti ini, kita seharusnya lebih bersatu. Saat senior Zimmer berbicara, matanya sedikit berkedut. Dia tahu Harvey mengusulkan alternatif yang baik, tapi dia tidak bisa memaksa dirinya melakukan itu pada Zack. Mendengar apa yang dikatakan senior Zimmer, semua orang saling memandang tidak tahu harus berkata apa. Hanya setelah beberapa saat mereka semua mulai berbicara secara bersamaan. Kita harus bersatu pada saat ini. Menantu yang masih numpang ini mencoba untuk memisahkan kita. Ya, bagaimana mungkin orang seperti dia bisa berbicara di pertemuan keluarga kita? Ditambah lagi, ide buruk apa yang dia usulkan, dia hanya takut dia akan diusir dari rumah. Aku sudah tahu selama ini, menantu laki-laki ini jahat. Ya, Mandy harus tetap menjadi orang yang menyelesaikan masalah ini. Mandy, sekarang keluarga kita dalam situasi yang serius dan bukan hanya kamu tidak berusaha membantu, tetapi kamu meminta suamimu untuk mengatakan hal-hal yang tidak berguna seperti ini. Apa yang kamu inginkan? Atau apakah kamu tahu alasan mengapa surat hukum itu dikirimkan kepada kami sejak awal? Zimmer mulai menyerang Mandy lagi.